Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dan semoga Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Baik, pada pagi ini saya akan sharing bagaimana cara membudidayakan ikan gurame dengan sistem hemat air. Jadi, kalau di perkotaan ini memang air tanah menjadi sangat penting, sehingga kita harus menghemat. Dan budidaya gurame ini bisa panen 4 bulan sekali. Bagaimana caranya? Tahapan pertama adalah setelah kita beli bibit gurame yang kurang lebih ukuran 1 inch, itu biasanya harganya di bawah Rp1.000 per ekornya. Dan ini kita deder dulu di kolam yang menggunakan sistem sirkulasi. Nah, ini ukuran yang 1 inch itu untuk gurame ini biasanya masih rawan kematian, sehingga perlu perlakuan yang lebih hati-hati. Nah, ini saya kolam ukuran setengah meter kali 2 meter, ini bisa saya isi 120 ekor. Saya deder di sini sampai ukuran kurang lebih 4 inci, yaitu kurang lebih ya 4 bulan, 3,5 bulan, 4 bulanan. Ini saya deder di sini. Nanti setelah ukuran 4 inci ini sudah mau makan dedaunan. Jadi makanannya adalah pelet yang ukuran kecil. Kemudian setelah 3,5 inci ini saya kombinasikan dengan dedaunan, sayuran. Nah, ini ada saya taruh tiap hari 1 batang. Ini ukuran udah 3,5 insinya. Ya, ini udah mau makan dari daun pepaya Jepang. Untuk memelihara ikan gurame ini perlu menyiapkan bank pakan makanan alami. Ini saya menanam tanaman pepaya Jepang. Nah, ini kalau saya pangkas tiap hari, yang saya belajar lah ini. Nah, ini pangkas tiap hari ke sana. Ini yang belum terpangkas masih tinggi. Nah, ini nanti dipangkas sampai ujung sana. Yang dipangkas pertama ujung sebelah kanan ini sudah setinggi ini, karena ini pertumbuhannya sangat cepat, sehingga ini sangat bagus untuk makanan tambahan ikan gurame. Jadi ikan gurame itu sama dengan istilahnya seperti kambing air. Ya, ini ukuran yang setelah mencapai ukuran 4 inci. Jadi setelah 4 inci dipindahin ke kolam terpal. Jadi kolam terpal ini ukuran 1 kali 2 meter. Nah, ini sebetulnya secara teori sih bisa ditebar 20 ekor per meter ya. Jadi ini bisa 40 ekor per meter, 40 ekor karena ini 2 meter persegi. Tapi untuk ketinggian kedalaman 1 meter. Nah, ini kedalamannya kan kurang lebih setengah meter, sehingga tapi tetap saya saya tebar sebanyak 44 ekor karena cadangan 10%. Nah, untuk agar kehidupannya tetap normal, karena ini pada tebarnya hampir 2 kali lipat dari teori ya. Jadi ini harusnya kalau setengah meter ya cuman 20 ekor ditebar, tapi ini tetap saya tebar 40 ekor dengan cadangan 10%. Makanya ada perlakuan khusus, yaitu perawatan daripada kualitas air. Dan memang ini sistem pemeliharaannya tidak pernah ganti air, hanya dirawat aja air ini agar tetap kualitasnya tetap baik. Nah, ini ukuran yang lebih besar lagi. Jadi ini juga sebetulnya punya daya tampung kurang lebih 40 ekor. Nah, ini udah ukuran yang kurang lebih setengah kiloan. Nah, ini nanti sudah berumur kurang lebih 8 bulan. Ini saya piara ini udah kurang lebih 8 bulan, karena 4 bulan ada di kolam kecil, kemudian sudah 4 bulan di kolam terpal, sehingga nanti targetnya adalah setelah 1 tahun dipanen. Jadi 1 tahun dipanen, ini targetnya kurang lebih nanti 7 on sampai 1 kilo lah, tergantung pola makan. Dan pola makannya ini memang saya campur antara pelet dengan dedaunan, jadi kombinasi dedaunan ini tetap saya kasih makan sisa-sisa sayuran sama
daun pepaya Jepang sama. Jadi satu hari saya taruh satu tangkai, satu batang itu saya taruh di kolam ini biasanya habis. Nah ini nanti pola setelah 4 bulan lagi ini target akan dipanen, sehingga ini polanya terus setiap 4 bulan bisa panen. Nah, karena yang kolam sebelumnya, terpal sebelumnya akan berumur 8 bulan, sehingga terus nanti akan beli lagi yang ukuran 1 in lagi, sehingga per 4 bulan bisa panen ikan gurame. Bagaimana cara untuk memelihara kualitas air? Karena kebatasannya melebihi daripada kapasitas kolam, makanya perlu perawatan airnya. Jadi saya melakukan perawatan kualitas airnya supaya tidak usah ganti-ganti dan tetap layak untuk kehidupan dan pertumbuhan ikan. Untuk memperbaiki kolam ini ada saringan. Jadi kita ada kolam pompa penyedot, ini yang kecil saja, yang biasa di akuarium. Kemudian kita sedot, airnya nanti akan mengalir ke filtrasinya gini, seperti ini. Nah, air akan mengalir. Nah, ini biasanya pagi hari cukup 15 menit. Nah, 15 menit saya hidupkan untuk memperbaiki kualitasnya, sehingga air yang dari di dalam ini karena banyak kotoran nanti akan tersaring. 15 menit pagi dihidupkan untuk menyaring. Ini cukup. Nah, itu akan tersaring. Nah, kemudian untuk menambah oksigen, di samping ini juga bisa menambah oksigen, tapi ada juga kolam yang sebelahnya ini untuk nambah oksigennya ada jadi gelembung udara, yaitu aerator. Yang ini cukup 5 menit saja dihidupkan. Jadi 5 menit saya hidupkan dulu aerator ini 5 menit. Nah, baru nanti hidupin filtrasi yang ini 15 menit. Nah, karena ini cuma satu ya, filtrasinya cuma satu, sehingga ganti-gantian. Ini untuk kolam ini nanti kalau sudah beberapa hari sudah cukup bersih, diangkat pompanya, dipindahkan ke kolam sini. Nah, kolam sini karena ini saya pasang, sudah saya ikat, tidak saya ganti-ganti, cukup air sini disaring ke sini, sehingga nanti air saringannya pindah ke kolam terpal berikutnya. Tapi ketinggiannya akan stabil karena kolam ini saya paralel. Jadi ini air dari sana nanti begitu ini ketinggiannya naik akan ngalir lewat selang ini. Nah, selang ini terparalel dengan kolam ini. Nah, ini nyambung ke sana, masuk ke kolam sini, sehingga nanti air yang sudah sini yang relatif endapannya sedikit akan mengalir ke sini yang bersih. Itu ya polanya, sehingga air berputar, sehingga lebih efisien juga. Nah, ini pola pemeliharaan kualitas air, sehingga selama pemeliharaan saya tidak pernah ganti air. Nah, paling-paling hanya nanti kalau ada air yang berkurang karena penguapan, nah saya tambahin supaya ketinggiannya kurang lebih tetap antara 45 sampai 50 cm. Nah, selanjutnya juga karena ini dikasih makan dedaunan, biasanya ada daun-daun juga yang jatuh masuk ke dalam, itu tidak akan tersedot oleh pompa air karena dia lebih besar. Makanya sesekali di sipon ya, di sipon dari sini. Kalau bawahnya sudah cukup banyak, itu ada saya sipon kalau yang tidak tersedot oleh pompa air gitu. Jadi di sipon ataupun dijaring pakai ini ya. Ini daun-daunan kan di sipon juga nggak masuk, langsung dikeruk gini, hanya untuk membersihkan supaya tidak membusuk di dalam kolam. Ini caranya. Kemudian nanti yang melayang-layang di air akan tersedot dan akan terbawa ke atas untuk difiltrasi. Nah, cukup pagi 5 menit aerator, 15 menit filtrasi, sore sekali lah. Kemudian ini filternya, saringannya untuk penyaringannya ini dicuci 2 hari sekali cukup. Nah, ini air cucian ini sangat bagus untuk pupuk tanaman. Ini pupuk organik tanaman ini cukup bagus karena ini dari sisa-sisa makanan kotoran daripada ikan. Nah, ini sehingga kita betul-betul menghemat kebutuhan air karena ini airnya masih air tanah.
Satu lagi cara memelihara kualitas air. Nah, kalau Bapak Ibu yang punya kebiasaan ngopi seperti saya ini, ngopi 1 hari sekali, pagi hari kopi tanpa gula. Nah, ini katanya untuk memelihara kecerdasan supaya saraf-saraf otak tetap terpelihara dengan baik. Nah, ini minum dikit lagi Mas Adan ya. Kopi sisanya ini, endapan kopi ini juga bagus untuk memelihara kualitas air kolam. Nah, ini tidak pernah saya buang, ini saya masukkan ke kolam. Nah, ya, ini tambah air sedikit ya. Nah, kayak gini baru dimasukkan ke kolam ini ya. Kenapa demikian? Karena ini adalah arang. Nah, arang dari kopi ini bisa menyerap H2S, bisa menyerap juga NO3 dari air, karena momok daripada pemberian ikan adalah kandungan H2S dan NO3 yang ada di air, sehingga akan menjadi racun bagi ikan. Nah, ini kalau ada kopi ini minimal terkurangi daripada dibuang, ditaruh di kolam, akan memperbaiki kualitas daripada air kolam. Nah, demikian sobat, bagaimana cara saya memelihara ikan gurame yang selama ini terkesan bahwa gurame harus airnya dalam. Ternyata tidak harus seperti itu. Kita bisa juga dengan air dangkal, yang penting kualitas airnya terjaga. Dan bagaimana menjaganya terserah bagaimana kita berkreatif. Yang penting kita tetap hemat air, karena airnya air tanah, sehingga kita selama pemeliharaan tidak pernah mengganti air. Paling nanti kalau panen setelah 1 tahun baru diganti airnya untuk diisi air yang baru. Demikian sobat, terima kasih kepada rekan-rekan yang telah menyaksikan video ini. Dan apabila berkenan, monggo silakan subscribe, like, komen, dan share. Dan mudah-mudahan bermanfaat bagi Bapak Ibu sekian. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa di channel Agro Tinggal berikutnya.